Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata yang pantas yang kita ucapkan untuk mengawali pertemuan kita di hari ini selain ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita semua masih bisa menghirup napas di hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, revolusi dunia, penegak keadilan, pendobrak kebatilan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk mengawali pertemuan kita di hari ini, alangkah baiknya kita mengawalnya dengan membaca sholawat atau memperbanyak sholawat di setiap harinya. Baik, mari kita bersalawat dulu terlebih dahulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas hadis Nabi yang berhubungan dengan ciri-ciri orang yang celaka dan ciri-ciri orang yang akan selamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi alamatus saqawati arba'atun an-nisyanul dunubi madiyati dikruhul hasanatil madiyati wa nadruhu ila man fawqahu bid dunya wa nadruhu ila man dunahu bid din, yang artinya ciri-ciri orang yang celaka itu ada 4. Yang pertama, melupakan dosa yang telah lampau atau yang telah lalu. Yang kedua, mengingat-ingat kebaikan yang telah dilakukan di masa lalu. Yang ketiga, melihatnya kepada jalma yang lebih tinggi dalam masalah dunia. Dan yang keempat, melihatnya kepada jalma yang lebih rendah dalam masalah agama. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ciri orang yang celaka itu adalah melupakan dosa yang telah lampau atau yang telah lalu. Dalam artian, ketika kita melakukan dosa-dosa di masa lalu seperti mencuri, lalu kita melupakan dosa itu tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang atau ciri-ciri orang yang celaka. Hati-hatilah, jangan sampai kita melupakan dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Atau dengan contoh lain, kita itu pernah menyakiti hati orang lain, tetapi kita tidak meminta maaf pada orang lain itu, atau bahkan kita malah melupakannya kesalahan kita terhadap orang lain itu, maka kita termasuk orang yang akan celaka atau ciri-ciri orang celaka. Yang kedua, ciri-ciri orang yang celaka adalah mengingat-ingat kebaikan yang telah dilakukan di masa lalu. Dalam artian, ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, seperti contohnya kita telah bersedekah kepada seseorang, lalu kita mengingat-ingatnya, atau malah lebih parahnya lagi membicarakannya kepada orang lain bahwa kita pernah bersedekah kepada orang itu, maka kita termasuk orang yang celaka karena kita mengingat-ingat kebaikan yang telah kita lakukan di masa lalu. Yang ketiga,
ciri-ciri orang yang celaka adalah melihatnya kepada orang yang lebih tinggi dalam masalah dunia. Yang dalam artian ketika kita melihat dalam masalah dunia itu, contohnya seperti kita melihat kepada orang yang lebih kaya daripada kita dalam masalah harta, lalu kita menjadi sirik kepada orang yang kaya itu, sehingga kita selalu melihat hati kita itu merasa sakit ketika orang lain lebih kaya. Kenapa sih kita nggak kaya? Kenapa sih malah orang lain yang kaya? Nah itulah kita melihat orang lain yang lebih tinggi dalam masalah dunia, maka kita akan termasuk kepada orang yang celaka atau ciri-ciri orang yang celaka. Dan yang keempat atau yang terakhir, ciri-ciri orang yang celaka itu adalah melihatnya kepada orang yang lebih rendah dalam masalah agama. Yang artinya ketika kita meninggalkan satu sholat wajib, contohnya misalkan kita meninggalkan sholat maghrib saja satu kali, lalu kita berkata seperti ini, tidak apa-apa kita meninggalkan, toh cuma hanya satu kali sholat maghrib saja, malah ada orang lain yang lebih parah daripada saya, yaitu mereka tidak pernah sholat sama sekali sehari semalamnya. Nah itu tidak boleh, karena ketika kita melihat orang lain yang lebih rendah dalam masalah agamanya, maka kita akan termasuk kepada orang yang celaka. Yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang selamat atau bahagia juga ada 4, yaitu hadisnya berbunyi seperti ini. Alamatus sa'adati arba'atun, nisyanul hasanatil madiyati, dikruhud dunubil madiyati, wadadruhu ilaman fawqahu biddin, wadadruhu ilaman dunahu biddunya. Yang artinya ciri-ciri orang yang selamat atau bahagia itu ada 4. Yang pertama, melupakan kepada kebaikan yang telah lalu. Yang kedua, mengingat-ingat dosa yang telah lalu. Yang ketiga, melihatnya kepada jalma yang lebih tinggi dalam masalah agama. Dan yang keempat, melihatnya kepada jalma, kepada orang yang lebih rendah dalam masalah dunia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ciri orang yang akan selamat atau bahagia, yaitu melupakan kebaikan yang telah lalu, yang telah kita lakukan. Dalam artian ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, seperti kita membantu orang lain yang kesusahan, maka kita melupakannya kebaikan yang telah kita lakukan. Kita tidak mengingat-ingatnya, apalagi membicarakannya kepada orang lain kebaikan kita itu. Maka ketika kita bisa melupakan kebaikan kita yang telah kita lakukan di masa lalu, maka kita akan termasuk kepada ciri-ciri orang yang selamat. Yang kedua, ciri-ciri orang yang selamat adalah mengingat-ingat kepada dosa yang telah lalu. Dalam artian ketika kita melakukan dosa di masa lampau, seperti contohnya misalkan kita pernah mencuri, kita pernah berjudi, meminum minuman keras, maka kita mengingat-ingat dosa kita itu yang telah kita lakukan di masa lalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu dan tidak melupakan dosa tersebut. Maka ketika kita bisa mengingat-ingat dosa kita di masa lalu, maka kita akan termasuk orang yang selamat atau bahagia. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang selamat adalah melihatnya kepada orang yang lebih tinggi dalam masalah agama. Dalam artian seperti ini. Ada orang yang ibadahnya lebih bagus daripada kita, salatnya selalu di tempat awal waktu, selalu berjamaah di masjid, berbakti kepada orang tua. Lah kita melihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kita dalam masalah ibadah dan masalah agama. Misalkan nih, saya tuh merasa sirik ya kepada orang yang ibadahnya itu selalu beribadah kepada Allah, salatnya tepat waktu, berjamaah di masjid, berbakti kepada orang tua, selalu bersedekah.
saya iri, sedangkan saya sendiri sholat masih di alay-lalai, maka orang tua masih melawan, cara membantu orang lain. Saya iri dan saya ingin seperti orang yang kebaikannya lebih tinggi daripada saya. Saya ingin menjadi hijrah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, berbakti kepada orang tua, membantu orang yang sedang kesusahan. Nah, ketika kita bisa melihat kepada orang yang lebih tinggi dalam masalah agama, maka kita akan termasuk kepada orang yang selamat. Ciri orang yang selamat yang terakhir atau yang selanjutnya yang nomor 4 adalah melihatnya kepada orang yang lebih rendah dalam masalah dunia. Dalam artian seperti halnya seperti ini, kita itu adalah orang miskin, kita tidak punya mobil, misalkan kita tidak punya mobil, tidak punya motor, tapi kita melihat dalam masalah ini kepada orang yang lebih rendah daripada kita, sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, terima kasih walaupun saya tidak punya mobil, tidak punya motor, tapi ada orang yang lebih menderita daripada saya atau lebih miskin daripada saya. Dia tidak punya rumah, tidak punya untuk uang untuk makan, sehingga kita bersyukur dalam hal dunia karena kita masih bisa makan walaupun kita tidak kaya, tidak diberikan mobil, motor, tetapi ada orang yang lebih rendah kedudukannya daripada kita, sehingga kita bisa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang intinya kita apakah mau menjadi ciri-ciri orang, kesimpulannya apakah kita ingin menjadi ciri-ciri orang yang celaka atau ingin menjadi ciri-ciri orang yang selamat? Pilihan ada di tangan kita. Yang jelas pasti kita ingin menjadi ciri-ciri orang yang selamat. Maka dari itu jika kita ingin menjadi orang yang selamat, yaitu caranya yang pertama menurut hadis Nabi ini ada 4. Yang pertama, lupakan kebaikan yang telah kita lakukan di masa lalu, ingat-ingat dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, melihat kepada orang yang lebih tinggi dalam masalah agama, yang terakhir melihat kepada orang yang lebih rendah dalam masalah dunia. Tetapi jika kita ingin celaka, maka kita akan mengikuti ciri-ciri orang yang celaka yang 4 ini. Yang pertama, melupakan dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Yang kedua, mengingat kebaikan kita yang telah kita lakukan di masa lalu. Yang ketiga, melihatnya kepada orang yang lebih tinggi dalam masalah dunia. Dan yang keempat, melihatnya kepada orang yang lebih rendah dalam masalah agama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua yang mendengarkan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahannya dan kekeliruannya datang dari saya sendiri karena mungkin saya kurang fokus, dan kelebihannya dan kebenarannya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.